Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Amirul Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan direktori-direktori yang ada di Ubuntu dan letaknya itu di mana. Langsung saja kita bahas. Pertama buka file, other location, komputer. Nah, ini dia direktori-direktori yang ada di Ubuntu. Langsung saja saya bahas. Pertama ada bin. Bin ini direktori yang berisi aplikasi binet penting, berisi file eksekusi dan perintah seperti install, grep, dan lain-lain yang digunakan dalam lingkungan Linux sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada boot. Boot ini direktori yang berisi file yang dibutuhkan untuk boot up sistem operasi, termasuk kernel, RAM disk, image, dan file konfigurasi bootloader. Lalu ada dev. Dev ialah direktori Ubuntu Linux yang tidak mengkonsumsi ruang pada disk dan digunakan untuk melacak perangkat yang terhubung ke komputer, termasuk yang merupakan bagian dari CPU seperti disk, mouse, monitor, kartu grafis, dan lain-lain. Keempat ada etc. etc ini adalah tempat di mana Anda dapat menemukan file konfigurasi dasar OS dan aplikasi terinstall lainnya dan script startup. Ini berisi semua file konfigurasi mulai dari mengendalikan booting komputer untuk dapat mengubah software yang terinstall dan servis. Yang kelima ada home. Home ini adalah profil folder pengguna di Linux mirip dengan folder pengguna C pada local disk C pada Windows. Setiap pengguna pada sistem akan memiliki direktori terpisah dalam subdirektorinya. Yang keenam ada lib. Sistem library yang diperlukan untuk mengeksekusikan software yang diinstal yang hadir dalam direktori ini yaitu Linux. Library dalam konteks komputasi adalah mendefinisikan sebagai sumber daya dapat digunakan kembali yang dapat digunakan oleh lebih dari satu software. Lalu untuk lib32, lib64, dan libx32 itu sama fungsinya. Langsung saja ke media. Media direktori ini bukan merupakan bagian dari struktur direktori Linux. Ini adalah file sistem direktori yang membantu untuk menganalisis semua media non-removable seperti CD, hard drive eksternal, USB drive, kamera, dan lain-lain. 9 ada MNT. Ini direktori Linux digunakan untuk membuat mount point untuk sistem lain yang melekat pada komputer di boot. Misalnya ialah partisi Windows. 10 ada OPT. Direktori ini menyediakan lokasi untuk aplikasi operasional yang diinstal. Yang 11 ada proc.
Direktori virtual ini tidak mengkonsumsi ruang pada disk, tetapi hanya ada dalam memori sistem. Direktori ini tersedia secara bebas dan browsing hanya untuk root pengguna. 12. Ada root. Ini dikenal sebagai direktori /root, itu merujuk pada slash gini ya, sebagai root di Ubuntu Linux. 13. Ada sbin. Sbin direktori ini juga tersedia untuk pengguna root. Ini berisi perintah untuk mengubah sistem pengaturan lebar. Ke-14 ada snap. Ke-14 ada srv. Srv directory bertindak sebagai lokasi sementara untuk data digunakan oleh server. 15 ada sys. Directory ini berisi informasi spesifik sistem, dimaksudkan sebagai acuan untuk aplikasi lain. Ke-16 ada cmp. Sebagai main suggest, bertindak sebagai penyimpanan untuk file sementara. 17 ada user. Inilah tempat di mana sebagian besar aplikasi dan file akan disimpan. Segala yang ada di sini tersedia untuk semua pengguna untuk diakses. Hal ini dapat juga disebut sebagai folder file program untuk Linux. 18 ada var. Ini adalah direktori untuk file variabel sebagai log dan database. Perhatikan kontras dengan direktori temp. Kemarin saya itu sudah menginstal aplikasi yaitu Sublime Text. Untuk direktorinya itu ada di var. Kita buka ya, var, langsung snap. Nah, ini untuk aplikasi yang terinstall terkadang dia masuk di sini. Jadi untuk Sublime Text-nya itu ada di folder var yang tadi. Sekian dari saya. Tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.